Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, kita bersyukur sebuah hari ini Allah memberikan kita kekuatan dan kesehatan sehingga bisa hadir kembali di majelis yang mulia ini. Semoga kehadiran kita di masjid ini Allah terima ibadah kita dan juga nanti bisa menambah ilmu kita, menambah pencerahan kita sesuatu yang kita perlukan khususnya di zaman yang penuh ujian ini. Alhamdulillah juga Bapak sudah hadir di tengah kita. Saya harus cerita sedikit tentang supaya misi ini menjadi misi kita bersama. Artinya saya tidak segan-segan untuk menyampaikan perkembangan dan juga persoalan yang kita hadapi. Seperti pernah disampaikan, misi ini didirikan oleh Dinas Bina Marga KTM Provinsi Jawa Barat yang tentu saja istilahnya di luar tugas mereka sesungguhnya untuk mendirikan masjid. Mereka mendirikan tugas dinas ini dalam istilah tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya adalah membangun dan memelihara jalan raya. Maka itu Dinas Bina Marga merasa harus menyerahkan masjid ini kepada dinas yang lain. Dalam hal ini mereka sudah kirim surat ke Sekretaris Daerah Jawa Barat untuk diserahkan kepada siapa masjid ini. Artinya dalam dinas provinsi itu. Oleh karena itu mereka melihat bahwa serahkan dulu saja pada Biro Aset. Itu sudah dikirimkan mereka pada bulan Oktober ya. Kemudian diperkuat juga surat dari Kepala Dinas Marga pada bulan Desember. Tapi sekarang sudah bulan Februari, itu belum ada kejelasan. Masjid ini harus diserahkan kepada siapa. Itu barangkali nikmatnya jadi birokrasi. Artinya boleh kapan-kapan saja lah. Tetapi ada masalah buat kita menjadi masjid ini dengan siapa. Yang dulu sampai bulan Desember pembersihan pemeliharaan itu masih dimasukkan dipikul oleh Dinas Bina Marga. Sekarang ini tidak lagi ya. Kecuali barangkali hanya satu ini saja. Itu pun barangkali karena memang tidak masuk ke anggaran Bina Marga. Nah, jamaah yang berbahagia, kita tidak usah barang kita itu urusan birokrasi. Tetapi masjid ini sudah berdiri. Artinya sudah bisa kita pakai dan juga sudah berfungsi dengan baik. Bukan saja sebagai tempat salat, tetapi juga tempat kegiatan masyarakat di sini. Masjid ini sudah berfungsi banyak karena barangkali letaknya strategis. Biasanya orang bikin janji di sini. Kalau janjian sama orang lain yang gampang di mana kita ketemu di sini, sehingga setiap waktu ramai. Termasuk yang termasuk ada juga yang menyalahgunakan sehingga ngetemnya di sini juga. Itu ketahuan dengan ada di CCTV kan. Orangnya sama gitu, tapi disamper nanti oleh orang yang berbeda. Gitu. Luar biasa di sini. Jadi sekarang tugas kita adalah bagaimana memelihara mesin ini dan memanfaatkannya. Alhamdulillah seperti saya katakan tadi, begitu banyak kegiatan masyarakat yang tidak yang di tempat ini. Termasuk itu tuh, bukan hanya yang tadi itu kalau pemotretan untuk untuk sebelum nikah juga dilaksanakan di sini. Tidak sebelah dan segala macam lah. Kita selalu barangkali saudara Didi ini mengingatkan kalau berada di sekitar sini belah-belah sebagai seorang Islam yang baik. Jadi misalnya adegan itu ini kan menjadi budaya kita sekarang ini. Kalau sebelum menikah itu ada foto bersama gitu. Nah kita cuma berharap bahwa apa yang disebut dengan pre-wedding itu foto sebelum pernikahan itu dengan latar belakang masjid itu sebaiknya juga
mengikuti akhlak Islam. Maka tidak pantas ya beranggulan di dalam ini dengan latar belakang masjid gitu. Saya ingat betapa sakit hati saya dulu, pernah sakit hati gitu ya, ketika di Jerman itu ada yang namanya itu berapa, ada yang namanya pertolongan di bioskop itu di jalan. Segera nggak tahu sekarang bahkan nggak ada lagi. Itu saya sempat melihat satu adegan ya, adegan itu karena kebetulan aja nggak sengaja itu latar belakangnya itu adalah sisa-sisa masjid kebesaran Islam di Andalusia di Spanyol. Masjid di sana itu kan sangat indah sekali. Masjid Cordoba itu dipakai itu latar belakang di Lepono. Waktu itu sebagai seorang muslim kita sakit gitu hati. Nah, oleh karena itu juga tidak pantas kalau adegan-adegan di sini pre-wedding atau nikah itu latar belakangnya masjid ini, tetapi kan mereka belum menikah lah, bulan-bulan dan segala macam. Inilah budaya yang kita ada. Jadi betapapun lah kita alhamdulillah bahwa masjid ini sudah bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat. Dan di musim hujan ini sebetulnya kita berharap akan ada penambahan pohon-pohon gitu. Ada penanaman pohon-pohon, tapi kita belum berhasil kecuali yang terlalu kecil. Jadi misalnya ada bapak-bapak ibu-ibu yang punya bibit pohon apa saja lah yang agak tinggi. Ini kita mumpung masih belum musim hujan, bisa diangkat di sini ke mesin ini dan kemudian kita akan kita ditawari memang pohon berbesi gitu ya. Saya punya sekitar sini ini bisa akan 50 batang pohon, 52 batang pohon berbesi, tetapi kemudian kita tidak mampu membayarnya karena cukup besar, gitu. Harus saya lupa ya berapa harus bayar gitu. Jadi kita tunda karena saya katakan uangnya belum ada. Tetapi oleh itu maka jika ibu-ibu bapak-bapak punya bibit pohon yang semeteran lah, pohon apa saja, tolong bisa diantar ke sini. Itu kita menerima beberapa bulan yang lalu pohon besi itu 10 batang pohon besi itu diantar oleh seorang yang sedekah itu dari Jakarta. Jadi waktu itu dia mati, dia bilang, Pak, masa alaman ini nggak ada pohonnya, saya mau menyumbang, saya bilang silakan saja. Dia tanam langsung ambil dari yang berjual bibit pohon, kemudian dia tanam sendiri di sekitar di depan itu. Mudah-mudahan 5 tahun yang akan datang mesin ini akan sangat rimbun dan indah sekali. Jadi sekali lagi pada ibu bapak yang punya bibit pohon di rumah, akan saya sini dan kita tanam di sini. Kemudian yang lain saya persilakan kepada Bapak, kalau ada saran-saran apapun, kritik, saran-saran, dengan senang hati DKM akan menerimanya dan kemudian kita usahakan untuk memberikan saran-saran itu baik untuk kita bersama. Seperti bapak-bapak lihat itu teralis itu sudah dipasang juga di sebelah sini tempat duduk, sehingga itu akan dibuka barangkali hanya pada waktu salat dan hari Jumat saja, khusus pada hari Jumat dan ketika menjelang salat. Kenapa dikasih teralis? Karena banyak sekali orang, terutama yang barangkali supir dan kernet yang dari truk yang parkir sepanjang malam di situ, menggunakan toilet di sini dan tempat mandi. Tentu saja kita ingin memberi fasilitas seperti itu, tapi tampaknya belum membiasakan diri untuk bahwa sehabis memakai toilet atau WC atau kamar mandi itu harusnya kan dibersihkan kembali, sehingga cukup merepotkan. Mereka itu pada malam hari atau mingguan itu dikunci, ada teralis itu, dan kemudian persilakan di sini saja lah, di sebelah sini. Jadi ibu jangan tersinggung kalau misalnya ada jangan jangan tersinggung kalau ada bapak-bapak yang kesini pada malam hari, karena malam hari kita akan pergi sebelah sana.
dan juga pada hari Jumat itu tidak cukup di sana itu, sehingga kita biasanya persilakan untuk menggunakan yang tempat duduk wanita. Ada masalah yang harus diatasi. Air wudhu itu tidak kencang itu karena salah teknis. Seharusnya dari water torrent itu masuk ke pipa yang besar dulu, baru kemudian ke keran-keran wudhu. Ini pipanya kecil, sehingga tekanannya itu menjadi makin jauh kerannya makin kecil. Nah, kita akan mengganti itu pipa itu. Kemudian sudah ada yang wakaf yang sudah memberikan pipanya itu. Itu lumayan lah 40 meter 50 meter pipa ukuran 3 inch itu sudah ada, tapi kemudian ketika kita lihat pipanya itu sudah, karena pipa bekas itu penuh dengan, harus dibersihkan, dan membersihkan itu perlu bahan kimia yang harus dibeli dulu, sehingga belum lagi dipasang. Pipanya sudah ada, tapi masih harus disiapkan. Saya kira sekali lagi ini adalah misi bersama. Saya mengajak ibu dan bapak-bapak untuk memikirkan aja dulu bagaimana memelihara dan mengembangkan kegiatan di masjid ini. Doa penutup saya persilakan pada bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, ukhuwah di antara kita, semangat pengajian, semangat menuntut ilmu. Semuanya adalah nikmat-nikmat yang patut dan sepantasnya kita syukuri. Doa kita panjatkan bagi saudara-saudara kita yang meninggal dunia, dan di antara yang meninggal dunia adalah jamaah yang biasa hadir pada setiap subuh minggu di sini. Ibu Hohon namanya, anak dari Pak Mahkum, ibunya adalah Bu Haji Romlah, rumahnya di sini, yang meninggal dalam beberapa hari yang lalu, di mana ibu dan kakeknya adalah pemberi wakaf di pondok pesantren Ibadul Rahman Tegaga, meninggal pada hari Kamis kalau tidak salah. Kemudian banyak juga yang sakit, yang mendapatkan musibah-musibah, cobaan-cobaan, dan banyak juga yang punya keinginan-keinginan, hajat-hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruhnya berada dalam lindungan rahmat dan inayah Allah. Kita masih membahas tentang kewajiban muslim terhadap saudaranya. Bagaimana hak-hak pergaulan antara kita dengan saudara-saudara kita yang tentu penting
bertingkat-tingkat. Ada saudara seagama, ada juga saudara seagama, juga ada hubungan kekeluargaan, sehingga tentu terhadap mereka ikatannya bukan hanya ikatan seagama saja, tapi ada ikatan karena nasab. Pada asalnya kajian ini adalah kajian bagaimana kita menata hubungan dengan saudara-saudara yang senasab. Tetapi karena innamal mu'minuna ikhwatun, maka ini berlaku bagi saudara-saudara kita yang seagama. Kemarin yang sudah adalah mencintai mereka karena Allah. Nomor 2, kewajiban kita terhadap saudara adalah tidak menjauhinya, tidak memboikotnya, tidak menghajur, namanya tidak menghajur, tidak memboikotnya, tidak menanya, menjauhi, atau tidak mengunjunginya. Itu namanya hajur. Nabi bersabda, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasati ayyamin. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi, menghajur saudaranya lebih dari 3 hari. Ya laqiyani, bertemu dua-duanya, fayuridu, maka berpaling, ada yang ini, wayuridu, dan juga berpaling, ada orang yang ini. Wa khairuhuma, dan yang paling baik di antara mereka berdua, alladzi yabda'u bisalam, yang memulai untuk mengucapkan salam. Lebih dari 3 hari saja itu tidak halal. Tidak halal berarti haram. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau pertengkaran ataupun boikot itu lebih dari 3 hari. Mungkin ada yang sudah 3 bulan. Mungkin antara muslim dengan muslim yang sudah saling memboikot selama beberapa tahun. Malah ada yang diwariskan, pemboikotannya itu diwariskan. Bapak Rekmahon perasaan kade pasea bapak tulikan, bisa saja. Dan ini bukan hanya pribadi saja, mungkin nanti antar lembaga dengan lembaga. Mungkin ada sebuah pesantren yang memboikot, menghajur pesantren lain, atau sebuah partai yang menghajur pesantren lain, atau sebuah organisasi massa menghajur organisasi massa yang lain. Padahal sebaiknya seseorang muslim dengan muslim itu bukan memperlihatkan kebencian, tetapi memperlihatkan kecintaan. Sebaiknya seorang muslim pantas untuk mengatakan aku mencintaimu kepada orang lain. Lagu
Arab dulu anak bahibak ya mahmud gitu. Selalu itu orang Arab itu biasa dan dianjurkan untuk mengatakan saya menyayangimu, saya mencintaimu, saya sayang kepadamu, itu untuk lebih menerangkan. Dan Islam melarang hancur menjauhi. Nah, dekat lagi hubungan kekeluargaan, lebih dekat lagi. Nah, kecintaan dan lebih terlarang lagi menjauhinya. Ungkapan kecintaan itu saya lihat kemarin di TV sebuah episode pembinaan rasa cinta. Di antaranya itu digambarkan rasa cinta kepada istri. Kapan kita menyebutkan aku sayang padamu kepada istri? Bulan Iraha. Geus sabaraha tahun can nyaritakeun eta. Ayah mau berbicara saya sudah 3 tahun, ada yang sebab salah satu sifat laki-laki itu jaga image, jaim untuk mengungkapkan padahal baik-baik saja. Nah, dan kemudian beberapa orang coba dan yang modern akhirnya mah SMS ke pamajikan. Saya mencintaimu. Terima kasih atas kesetiaan dan pelayananmu selama kurang lebih sudah 20, 30 atau 40 tahun. Ayo bareng kabeh. Bareng nyaranin kabeh. Ayo teh ini SMS kan. Itu rojo teh pamajikan jawab pamajikanana. Kita teu kasalahan cenah. Wah lain berkurang wah lain berkurang ayat gitu kang itu ada kesalahan wah lain berkami mah wah berkanu orang itu kesalahan aja anu rada celeukeun deui istrinya menjawab ini diraha kan tempat eling yang lebih itu lagi ini SMS dari siapa ya gitu ini dari siapa ini biasa itu memulai itu berat sehingga orang ngaji saja ngucapin assalamualaikum masuk ke rumah. Dan dia setelah pulang dari pengajian kemudian datang ke rumahnya mengucapkan assalamualaikum karena gurunya mendidik seperti itu dan dia biasanya tidak pernah mengucapkan assalamualaikum tatkala masuk ke rumah. Sekarang dia ucapkan assalamualaikum tatkala masuk ke rumah. Istrina ngajol kadenge assalamualaikum. Pada tertentu salaki hanya nanti saha jawab tidak dua-dua ada itu sama di antara muslim dengan muslim pun ini sengketa atau pertengkaran saling jauh ini ada dan kemudian kadang-kadang dua-duanya sudah ingin menyambung tapi menjaga kehormatan diri, tidak mau memulai. Maka Islam mengatakan yang paling baik di antara mereka berdua yang ada masalah adalah mereka yang memulai mengucapkan salam. Dan salam Islam ini itu sebuah salam yang tidak ada bandingannya di tempat
Maka orang Arab biasanya mengucapkan wahayyikum bitahiyatil Islam tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum itu adalah salam yang dibuat oleh Allah, bukan oleh manusia. Jadi kita tidak terlampau banyak mendiskusikan atau tong riweuh teuing ku assalamualaikum. Ada orang yang berkata bahwa salam itu hanya bila bertemu. Jadi ada yang mengucapkan salam itu hanya bila bertemu, karena berdasarkan hadis katanya idza laqi tahu fasallim, kalau kau bertemu ucapkanlah salam. Jadi salam itu bila bertemu. Maka ada yang sangat berpegang kepada dohir hadis ini, salam itu hanya bila bertemu. Kalau berpisah mah tidak usah mengucapkan salam katanya. Ini madhab dohirinya. Kalau pidato tidak perlu mengucapkan apa salam, karena pidato kan sudah bertemu tadi juga. Sudah bertemu, tidak perlu mengucapkan salam. Tapi banyak orang-orang sekarang kemudian merubah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, assalatu, terus kemudian uhayyikum bitahiyatil Islam tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak sebut di awal, tapi juga dia tetap menyebut assalamualaikum. Tidak perlu kita berame-rame membahas itu. Tapi assalamualaikum itu sebuah ucapan yang sangat indah. Keselamatan buatmu. Selamat berarti bebas dari kecelakaan. Tapi selamat saja, bebas dari kecelakaan saja tidak enak gitu. Kalau tidak punya duit, gering ente, cilaka ente, assalamualaikum. Tapi temuga beas, temuga duit pemana tema. Ditambah, engkau selamat, assalamualaikum warahmatullah, dan engkau mendapatkan rahmat Allah. Tapi tengenah ya, selamat, geus boga duit, boga beas, tapi tidak barokah. Ditambah lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis tuh semua kebaikan itu menjadi tercurah habis oleh doa ini. Oleh karena itu ini perlu dikembangkan ya, dan diganti ku ditambahan ku naon ge moal aya nu sarua acara eta. Jadi demi persatuan atau kerukunan nasional banyak kita membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sejahtera untuk kita semua. Om susi om naon teh ini asarada om susi om. Tidak ada semuanya istilah-istilah agama itu dari Allah, dan itu sangat jadi kita perlu sangat bangga dengan keislaman kita, dengan segala peristilahan yang ada dalam agama kita. Bagaimana dalamnya makna sholat, kalimat sholat dibanding dengan kalimat sembahyang saja, namanya itu sangat jauh sekali makna dari sholat, makna dari saum dibanding dengan puasa, makna dari ibadah haji dibanding dengan istilah-istilah yang lain. Sehingga kita punya kebanggaan. Dan demikian pula
jauh sekali Al-Quran, kata-kata Al-Quran dan kata-kata hadis Nabi dibanding dengan kata-kata yang lain. Jadi jangan kemudian meninggikan filsafat, lebih meninggikan kalimat-kalimat yang lain ketimbang Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan kebetulan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi lebih mudah untuk dicerna, lebih hipu pikeun digayem lamun carana naon teh mah dina kadaharan teh mah dibanding dengan kata-kata yang lain. Bisa kita bayangkan kesehna wa qabru harbin bimakani qabru walaysa qurba qabri harbin qabru dibanding dengan qul huwallahu ahad Allahus somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ini. Nah, oleh karena itu kita terus umpamanya mengkaji Quran, mengkaji hadis karena kita perlu punya kebanggaan terhadap apa yang datang dari Quran dan hadis dan tidak menganggap yang lain dari ini lebih tinggi. Man hajar wa akhahu sanatan bahwa kasab kidamni, barang siapa yang menjauhi saudaranya 1 tahun maka dia sama dengan ngocor itu getihna, sama dengan mengeluarkan darahnya, sama dengan melukainya. Barang siapa yang menjauhi saudaranya selama 1 tahun, tarananya bapak-bapak dalam dunia modern, ibu, SMS itu perlu dijawab. Ya, SMS itu berarti sama dengan berbicara dan itu perlu dijawab. Jangan tidak dijawab. Lima dari SMS dia, SMS itu sama dengan mewakili kata-kata, mewakili kehadiran dan dia itu perlu dijawab. Ini setahun saja sama dengan membunuhnya, sama dengan menumpahkan darahnya. La taqata'u, janganlah kamu saling memutuskan, wala tadabaru, wala tabaghadu, jangan saling membenci, wala tahasadu, dan jangan saling hasad, wakunu, dan jadilah kamu sekalian ikhwanan, menjadi saudara-saudara, kama amarakumullah, sebagaimana Allah perintahkan kepada kamu sekalian. Jangan saling memutuskan. Terus ingat ayat hubungan deui. Jangan saling membenci dan jangan saling hasudan. Malah kita harus menjadi saudara. Tuftahu abwabul jannah, dibukakan pintu surga yaumal isnin wa yaumal khamis, pada hari Senin dan hari Kamis. Wa yughfaru likulli abdin, diampuni setiap hamba, la yusyriku billahi syai'an, yang tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Ini yang diampuni itu adalah setiap hamba yang punya dosa kecuali dosa musyrik, yang musyrik. Setiap dosa apapun itu diampuni oleh Allah, kecuali illa rajulan, kecuali seorang laki-laki, dia tidak diampuni di laki-laki itu karena yang ada bainahu, antara dirinya, wa baina akhi, dan saudaranya, syahnahu, pertengkaran. Sepanjang dia masih bertengkar, maka dosa-dosanya tidak akan diampuni. Sepanjang dia, kalau tidak ada pertengkaran, dosa apapun dia diampuni, kecuali kalau dia pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayuqalu, maka dikatakan
oleh Allah kepada para malaikat, anziru, tangguhkan. Orang-orang ini jangan dulu diampuni, jangan dulu dimaafkan. Ada ini dua orang ini hatta yastoliha, sehingga dua-duanya berdamai. Sehingga dua-duanya berdamai. Oleh karena itu besar sekali ganjaran bagi orang yang berusaha mendamaikan. Ada dua orang yang bertengkar, kemudian kita berusaha untuk mendamaikannya, dan berbohong pun untuk mendamaikan dua orang ini itu diperkenankan. Cuma teteh si eta teh kita bukan penyakit, si eta teh cek dokter mah mau gila deui, mau nanti 3 bulan deui. Hayang dengan cenah geus buru-buru beres. Datang deui ka ditu. Si eta anu pasien jeung mane kamari teh papangi. Baru cenah cek dokter umurna tinggal 3 bulan deui. Sing beresan kadinya. Bener we teh hiji. Padahal bohong teh teuing. Kan ieu nangap itu tereh maot, ieu nangap ieu tereh maot. Kurang kan ieu tereh maot itu. Belum teh geus 6 bulan can maot-maot. Oh, si anu ngabohong agar mempersa itu baik-baik saja. Jangan kemudian manasan. Nah ini berlaku bagi pribadi-pribadi, sekali lagi berlaku juga bagi lembaga. Kadang-kadang ada lembaga, ada pesantren, ada ormas yang bertengkar dengan ormas yang lain. Sekarang ini sudah ada takorup, ada pendekatan antara organisasi-organisasi ya, dan makin dekat insya Allah. Di Mesir ada sebuah lembaga namanya Darut Taqarrub Bainal Madzahib Al-Islamiyah, lembaga pendekatan antara mazhab Islam. 3, kewajiban kita terhadap saudara adalah toleran dan pemaaf. Maafkan bapak-bapak, tamu kurang beli baju bekas, anu dagang nanti namun, anu dagang nanti nyarita iya atau mobil bekas, iya mobil halus dipakai lagi ku dokter, ku awewe dipakai lagi tara dipakai kebun. Kilometer lagi ke karak 50.000 kilo. Pasti kalau orang menjual barang bekas itu selalu menceritakan apanya? Baik, bagus. Kita yang membeli barang bekas, kemudian kita beli barang itu dan kita pakai, kita harus siap bahwa beberapa saat kemudian akinya lemah, remnya. Kenapa? Karena kita membeli barang bekas. Itu barang bekas, barang anyar, oke. Kadang-kadang sebulan 2 bulan aya naonana. Sama koma barang bekas. Kita bergaul dengan orang lain. Orang lain itu barang-barang bekas. Kita lihat umpamanya, semua orang ini adalah barang-barang bekas. Fungsi digawe kagorengan kabehanan lagi. Kita ini mengangkat KPK teh hajang anu bersih teh diangkat teh karena akan memperbaiki atau newakan jelema-jelema anu koruptor teuneunan. Apa dia barang baru? Anu jadi tokoh-tokoh KPK teh barang baru atau barang bekas?
waktu kemudian, oh gini sih teh musiknya. Sepanjang kesalahannya sedikit, tepira ngasupkeun ngaran batur karena keluarga gitu ya. Keluarganya dia suka. Karena semua orang siapa yang bukan barang dari mulai presiden bikin KRT ini kabihanan ke barang naon. Barang bekas. Kita terima saja apa kekurangannya. Kalau ingin yang baru-baru, yang fresh, yang bagus, yang tidak ada kekurangannya, kita tidak akan punya pejabat. Kita tidak akan punya teman. Karena semua orang ini barang bekas. Cimol, kabehan lagi cimol. Ya bau barat, bau barat, urut barat, bau komunis ya, udah komunis, bau fitnah ya, bahalana, semuanya begitu. Dan tiap orang itu ada sejarah kejelekannya masalah. Oh, ada kekurangannya masalah. Dan kita di sini perlu toleran, perlu pemaaf atas kesalahan orang lain. Wal kadhiminal ghaidha, yang disebut orang takwa itu adalah yang bisa menahan marah, wal afina aninas, dan memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik. Ihsan adalah yang bisa membalas kebaikan, malah membalas kejelekan orang lain dengan kebaikan. Ma zadallahu 'abdan, tidak pernah menambah Allah kepada seorang hamba bi'afwin, karena memaafkan, bisa babil afwi. Allah tidak menambah seorang hamba yang memaafkan illa izzat, kecuali orang itu akan Allah beri kegagahan. Wa ma tawadhu'a, dan tidaklah tawadu, rendah hati, ahadun, seseorang, lillahi, karena Allah, illa rafa'ahullahu, kecuali Allah mengangkat derajatnya. Memaafkan orang lain, Allah akan memberinya kegagahan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, Allah akan memberinya ketinggian, ke pangkat atau kedudukan yang tinggi. Kalau kita memaafkan, malahan barang siapa yang memaafkan orang lain, Allah pun akan memaafkan dirinya. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat berehan, sangat banyak memberi kepada fakir miskin dan lain-lain sebagainya. Satu saat terjadi fitnah terhadap Siti Aisyah, dan ternyata yang menyebarkan fitnah itu adalah, diantaranya adalah orang-orang yang sering diberi oleh siapa? Oleh Abu Bakar. Jadi ternyata penyebar-penyebar fitnah itu adalah orang yang banyak diberi oleh Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar sebagai seorang manusia marah, dan dia bersumpah, saya tidak akan memberi lagi orang, karena dia menyebarkan fitnah terhadap anak Abu Bakar. Allah menegur kepada Abu Bakar, wala ya'tali ulul fadli minkum, awas jangan bersumpah untuk tidak memberi lagi karena kesalahan dari orang-orang tersebut. Berapa sih yang kamu beri kepada dia? Kemudian dia melakukan kesalahan. Sekarang gak bandingkan, berapa banyak yang aku berikan kepadamu, berapa banyak yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali. Kemudian, pernahkah kita menyakiti Allah? Artinya
membantah Gusti Allah. Sering. Padahal sudah demikian banyaknya pemberian yang Allah berikan kepada kita. Apakah Allah kemudian menghentikan pemberiannya? Tidak. Kafir, musyrik, kufur, munafik, oke tadi berenin. Itulah Allah. Urang malah minum merek kayak jelema hekwe. Nyeri, tong nyeri teu ngucapkeun hatur nuhun ge. Geus teu naon? Geus teu daek mere-mere deui. Allah itu terus memberi. Apakah kamu pernah maksiat kepada Allah? Pernah. Apakah Allah berhenti? Anggaplah begitu. Kita memberi kepada seseorang dan dia kemudian menyakiti hati kita. Takhallaku bi akhlaqillah, katanya berakhlaklah sebagaimana akhlak Gusti Allah. Nganya-nyari oke keukeuh we dimaafkeun. Ya, salasun. Ada 3 orang malam yakun yang apabila salasun 3 perkara. Malam yakun bihi, bila tidak ada yang 3 perkara itu pada dirinya. 3 dosa yang bila tidak ada pada diri seseorang, maka Allah akan memaafkan dosa-dosa yang lain asal 3 dosa ini tidak ada. Liman sya'a. Pertama, man mata la yusyriku billah. Orang yang meninggal tidak musyrik kepada Allah, diampuni segala dosanya. Walam yakun sahiron. Kedua, di samping tidak musyrik kepada Allah, dia juga tidak pernah melakukan sihir. Jadi kan dia tahu jadi tukang sihir, sahiran. Ya tapi saharata, nutur-nutur tukang sihir. Ini bisa berkembang nanti apa si limbat tukang naon, apa hipnotis termasuk kepada sihir, apa ya banyak ya di kita, sima, ganggaong, warajin, nabi, teluh, santet, pelet, teluh ingking, mah nyambung sekali, jadi teluh ingking lagi. Nah itu banyak di tiap-tiap daerah ada. Sihir yang paling terkenal adalah sihir Maghribi, sihir dari Maroko, katanya namanya sihir Maghribi. Nah itu tidak apa. Malah salah satu orang yang masuk surga tidak akan kena hisab adalah mereka yang tidak pernah ngajampe dan metan jampe. Orang yang masuk surga tanpa melalui hisab, di antara indikatornya yang tidak pernah jumpa jampe, yang manehana teu pernah minta dijampe. Bukan berarti ngadoa lain jampe, mah jumpa jampe mah jangan teh jumpa jampe. Sang Hyang sang andangan, sang Hyang sang keterpuki, ulah rek sini gawe manusia madiak pada aing